konteks negara kita saat ini yang lagi sulit ya, lagi ke dalam keadaan susah, sekian banyak orang juga dalam keadaan income tidak ada dan kena PHK dan lain-lain. Kita harapkan bahwa betul-betul hukum ditegakkan. Karena selama bertahun-tahun masalah ini kan ditolerir. Artinya masalah yang tidak proporsional, demo besar-besaran dan seterusnya kan itu kasarnya dalam keadaan ya saya tidak mengatakan pembiaran tapi ditolerir. Artinya tutup jalan tol dan lain-lain. Tetapi kalau kita kembali, saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak punya hak untuk berjuang. Itu hak mereka adalah berjuang menuntut perbaikan. Tetapi jangan lupa, konstitusi negara kita ini mengacu kepada kita ini adalah negara hukum. Jadi kalau kita bicara negara hukum, tidak ada satu orang pun, termasuk presiden, berada di atas hukum. Apalagi yang orang-orang biasa lagi kan. Nah oleh karena itu kita pakai koridor hukum. Kalau kita bicara koridor hukum mengenai mogok, istilah mogok itu dalam undang-undang itu mengatur mogok itu dimungkinkan dan dibenarkan apabila ada perundingan yang gagal. Artinya ada tuntutan, setelah menuntut ada perundingan, mengalami kegagalan, difasilitasi pemerintah, gagal juga. Lantas buruh mengatakan kita akan memakai senjata pamungkas kita yang dijamin undang-undang yaitu mogok. Nah, pengusaha pun ada senjata pamungkas juga yaitu adalah istilahnya lockdown. Tapi selalu kita hindarilah, mogok dan lockdown itu sesuatu yang kalau bisa jangan terjadi. Itu friendly speaking gitu. Nah sekarang kalau mereka tetap akan mogok, apa yang menjadi dasar perundingan yang gagal? Nah kalau kita lihat bahwa beredar surat dari salah satu pengurus serikat pekerja yang menjadi koordinator dari mogok nasional ini mempunyai dikirim kemana-mana agar supaya PUK di industri atau di pabrik tersebut mengajukan dua tuntutan untuk berunding dengan pengusaha, yaitu pengusaha juga menolak mengenai Omnibus Law ini, dan kedua meminta dipasang spanduk di depan pabrik yang mana menolak, artinya kampanye untuk menolak. Kalau kita lihat tuntutan ini apakah wajar dibawa ke dalam bipartit? Bipartit itu urusannya adalah buruh dan pekerja dan pengusaha. Yang di dalam kaitan dia menuntut katakanlah kesejahteraan lebih baik, gaji lebih tinggi, dan lain-lain. Tidak ada urusan undang-undang dibawa dituntut kepada pengusaha. Ini kan sudah di luar proporsi. Jadi menurut saya alasan mogok ini bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, kalau ini tetap dilakukan, kita akan berlakukan juga sesuai ketentuan hukum, yaitu kita punya PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Ya kalau memang melanggar, ya kita akan memakai instrumen itu. Pak Anton, sedemikian sudah buntukah Pak perundingan-perundingan yang sejauh ini sudah dilakukan baik antara kaum pekerja dan juga pengusaha melalui Kadin maupun Apindo? Karena kalau dari pemberitaan yang beredar kan ini keberatan utama yang disoroti oleh kaum pekerja adalah mengenai status outsourcing seumur hidup dan sebagainya. Kalau kita mencoba memahami dari kacamata mereka juga Pak, melihat tapi dari teropong kacamata para pengusaha, keberatan utama dari para kaum pekerja akan adanya Omnibus Law Ciptaker ini apa sih Pak? Kalau selama ini yang kita dengarkan headline-nya tadi di masalah status outsourcing seumur hidup dan kejelasan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan. Jadi Mas Ardin, saya sangat menyayangkan ya, karena kebetulan yang selalu ikut berbicara ini atau yang mendengar masyarakat tidak mau mendalam. Jangankan masyarakat, pengusaha pun banyak yang tidak paham ini, jujur saja walaupun kepentingan mereka. Sekarang kalau kita bilang, kenapa ada Omnibus Law? Omnibus Law ini karena sebelum ada COVID atau pandemi, sebenarnya kita sudah lihat pengangguran atau orang yang membutuhkan lapangan kerja saat itu, tahun lalu ya Mas, 45,8 juta, bisa lihat data di kantor Menko Perekonomian. Kalau kita bicara mengenai tingkat kemiskinan, jangan lihat BPS, tapi orang miskin yang dibantu iuran kesehatan BPJS Kesehatan itu ada 96,8 juta orang, di luar yang dibayar APBD lagi, tambah lagi Mas. Kalau kita lihat secara makro, penerimaan pajak menurun, defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan, dan lain-lain. Artinya, kalau tidak ada sesuatu perubahan drastis dalam kebijakan, kita akan tambah parah lagi, Mas. Apalagi ditambah COVID. Sekarang sehingga jangan dipertanyakan kenapa Omnibus Law ada. Kita harus pertanyakan kalau tidak ada Omnibus Law, kayak apa ekonomi negara kita. Nah,